Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi di hari Jumat yang berkah ini kita dari PCINU Lebanon akan melanjutkan kajian kitab online, yaitu mengkaji tentang kitab Arba'in Nawawi bersama Al-Habib Habib Umar bin Abdurrahman bin Yahya. Dan kita telah membahas hadis yang pertama yang membahas tentang niat. Dan pada hari ini insya Allah beliau akan membahas tentang hadis yang selanjutnya. Maka dari itu tak perlu panjang lebar, mari kita dengarkan bersama-sama apa yang ingin disampaikan oleh Habib Umar bin Yahya. Silakan. Nah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifada wal istifadata wal hassa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa ibtiga mardatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang hari ini sampai detik ini, sampai saat ini masih memberikan kepada kita semua begitu banyak nikmatnya. Salah satunya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tetap menjaga iman kita, Islam kita, sampai utusannya yaitu malaikat Israel datang untuk mencabut nyawa kita, sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin, 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 ya rabbal alamin. Amin. Salawat dari iring salam semoga tetap kita limpahkan, kita haturkan, kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang selalu memperhatikan umatnya, Nabi yang selalu menyayangi umatnya, sehingga di akhir hayatnya beliau yang beliau katakan adalah ummati, 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 yaitu yang beliau ingat hanyalah umatnya dan umatnya dan umatnya. Semoga kita tergolong sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang selalu membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan malah sebaliknya, yaitu umat yang selalu membuat sedih hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ya walaupun dengan keadaan yang seperti ini di dunia ini, banyak lockdown, banyak terjadi baik di Indonesia ataupun di Lebanon, yang mana di Lebanon ini lebih syadid atau lebih parah ya dibandingin yang lainnya ya, karena di sini benar-benar diketatin untuk khalik bil bait, untuk biar kita benar-benar di karantina, karena sebagaimana kemarin teman-teman dari Syria mengatakan, pemerintah Lebanon telah memberikan suatu aturan yang mana aturan itu ketat. Kalau ada daripada orang-orang yang keluar dari jam 7 malam sampai jam 5 sore dia berkeliaran di Lebanon, mau di Beirut ya atau di daerah manapun itu, dan kalau lagi apes ketemu sama polisi, itu nanti kita bayar dendanya $3.000. Wah, $3.000 lumayan nih ya kan, 45 juta atau 50 juta udah lumayan buat tunangan, buat nikah atau buat sunatin anak, udah lumayan tuh 40 juta 50 juta kan. Oleh karenanya yuk kita berdoa, kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar bencana ini atau musibah ini cepat Allah angkat, segala macam bencana-bencana yang ada di dunia ini. Amin. Sehingga kita bisa memasuki bulan Ramadan dengan keberkahan, dengan keimanan, tanpa ada suatu bala, tanpa ada suatu wabah, tanpa ada suatu bencana. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mari kita masuk ke dalam pembahasan hadis Arba'in Nawawi yang kedua, yang mana di dalam hadis ini sedikit clue-nya aja atau trailer lah ya kan.
di dalam hadis ini, yang mana Malaikat Jibril alaihi salam mengajarkan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu amat banyak adab dan begitu banyak ilmu yang beliau sampaikan melalui pertanyaan yang akan disampaikan Malaikat Jibril ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu hadisnya adalah an Umar aidan radhiyallahu taala anhu qal bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin ittala alaina rajulun syadidu bayadi thiyab syadidu sawadi syi'r la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam an tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'taz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Yang mana hadis ini disampaikan atau diriwayatkan oleh sahabat yang sangat agung, sahabat yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah Sayyidina Umar bin Khattab, yang mana biografi singkatnya telah kita sebutkan di dalam pembahasan yang pertama. Jadi silahkan yang belum nonton di pembahasan sebelumnya itu. Yaitu beliau bercerita, Sayyidina Umar mengatakan, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saat itu ketika kita sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya mungkin siang hari atau malam hari, pokoknya sedang duduklah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zata yaumin ittala alaina rajulun syadidu bayadi thiyab wa syadidu sawadi sya'r. Pas kita lagi duduk, tengah-tengah duduk lah sama Rasulullah pada suatu hari, tiba-tiba ada seorang laki-laki, yang mana laki-laki di sini menggunakan pakaian yang bersih, pakaian yang bagus, dan syadidu sawadi sya'r, yang mana rambutnya ini ada yang mengatakan jenggotnya atau rambutnya di sini benar-benar hitam. Artinya orang tersebut datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan penuh takzim, dalam keadaan penuh penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia datang ke Nabi dalam keadaan nggak pakai baju compang-camping, dalam keadaan nggak pakai baju ala kadarnya aja. La yura alaihi atharus safar wa la yarifu minna ahadun. Dan di zaman dulu pada saat itu beda sama saat sekarang, yang mana saat ini kalau kita berpergian jauh kan kelihatan aja cuman mukanya capek atau bajunya lecek. Cuman kalau zaman dulu kan masih banyak ya padang pasir, banyak debu, banyak apa, sehingga ketika orang tersebut berpergian jauh kelihatanlah tanda-tanda orang tersebut dari desa lain atau tanda-tanda tersebut dari kota lain. Tetapi kata Sayyidina Umar di sini, kita melihat orang tersebut nggak kenal dengan orang tersebut, dan sahabat yang di sekeliling Nabi juga nggak kenal sama orang tersebut, tetapi kok nggak ada tanda-tanda orang tersebut habis berpergian ya gitu. Padahal kita nggak ada yang kenal sama orang tersebut. Dia datang dalam keadaan rapi, dalam keadaan bagus, dalam keadaan penuh penghormatan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada suatu keganjelan di sini, ini orang siapa gitu. Ini orang siapa? Karena orang Madinah dan sahabat di sini nggak ada yang kenal sama dia, dan nggak ada tanda-tanda bajunya kotor atau bajunya di sini ada debu karena sebab habis berpergian. Maka setelah nanti kita ketahuin, ternyata orang yang datang di sini adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu biasanya datang ke Nabi Muhammad SAW kalau dalam bentuk manusia itu dalam bentuknya sahabat, yaitu Dihya al-Kalbi. Kenapa malaikat Jibril lebih memilih ketika datang ke Nabi Muhammad dalam surah atau dalam bentuk Dihya al-Kalbi? Karena Dihya al-Kalbi di sini adalah sahabat yang paling bagus tampangnya, perawaknya pada zaman itu. Nah, ganteng ya, perfect lah intinya pada saat itu, selain Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad kalau diibaratkan ya, Nabi Yusuf itu setengahnya bulan purnama, Nabi Muhammad adalah bulan purnama yang benar-benar full, benar-benar sempurna, yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW yaitu Nabi kita semua, Nabi yang amat sangat tampan, Nabi yang amat sangat berwibawa, Nabi yang amat sangat perfect dalam segala hal. Nah, pada saat ini malaikat Jibril enggak menyerupai daripada Dihya al-Kalbi, tetapi menyerupai seseorang yang tidak dikenal. Dan di sini ada suatu ilmu
hadisnya sedikit tetapi udah ada suatu ilmu. Apa ilmunya di sini? Yaitu kita dianjurkan ketika kita pengen menuntut ilmu, ketika kita pengen ya datang ke rumah syekh, datang ke rumah habib, datang ke rumah kiai, datang ke rumah orang alim lah. Jangan pakai baju abal-abal, jangan pakai baju compang-camping. Malah kadang ada sebagian orang nih ya, mungkin emang tinggalnya di pelosok atau emang karena nggak memiliki ilmu, datang ke rumah orang alim tuh pakai celana 3/4. Udah begitu datangnya juga ya pakai baju oblong, baju ya dianggap orang tersebut adalah orang biasa. Tidak. Kita mendatangi orang alim, kita mendatangi orang yang benar-benar memiliki ilmu syariat, memiliki ilmu yang mana ilmu tersebut mendapatkan ridho dari Allah dan Rasulullah, maka kita harus menghormati orang tersebut karena dalam dirinya ada hadis Nabi, ada Al-Qur'an. Karena apa-apa yang telah dia lakukan daripada orang alim tersebut, orang yang Masya Allah tersebut, itu semua berdasarkan Al-Quran dan hadis dan perkataan-perkataan para ulama. Oleh karenanya kita wajib untuk menghormati orang tersebut. Yang mana orang alim ini termasuk daripada syiar-syiar Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'annya, "Wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syariat-syariat Allah, salah satunya adalah mengagungkan para ulama, maka sama saja orang tersebut fa innaha wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Maka sesungguhnya pengagungan dia kepada para ulama tersebut termasuk daripada takwanya hati. Jadi mulai esok hari atau kedepannya, ketika kita datang ke rumah orang alim, ketika kita datang ke orang yang Masya Allah, usahain bajunya yang benar, dalam keadaan bajunya rapi, nggak harus baru, yang penting bersih, yang penting bagus. Sekiranya orang yang alim tersebut, ulama tersebut nggak ngerasa minder dengan kita. Sebagaimana malaikat Jibril dalam bentuk sahabat tersebut datang dalam keadaan bajunya bersih, rambutnya juga ya rapi. Maka alangkah baiknya kita meniru daripada malaikat Jibril sini ketika datang kepada orang alim dalam keadaan bajunya rapi. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Sampai orang tersebut duduk. Nah, sampai di sini nggak tahu-tahu langsung duduk, tidak. Karena malaikat Jibril sini mengajarkan kepada kita untuk beradab. Nah, setelah kita teliti, kita baca syarah daripada hadis ini, ternyata nggak langsung duduk malaikat Jibril yang lihat Nabi sedang duduk-duduk, tahu-tahu langsung ikut duduk juga, enggak. Tetapi malaikat Jibril sini datang memberi salam, meminta izin, kalau diperbolehkan ya baru duduk. Artinya itu adalah suatu adab kepada kita. Kalau misalkan kita datang ke rumah guru, ke rumah orang alim, ke rumah orang-orang yang Masya Allah, kita harus minta izin dulu. Dan kadang minta izinnya harus tahu diri. Jangan udah malam, habibnya lagi istirahat, syekhnya lagi istirahat, kiainya lagi istirahat, tahu-tahu afwan, ana lagi perjalanan menuju rumah nih, bisa nggak mau ke rumah gitu. Ya syekh mana, habib mana, kiai mana, ustadz mana mau nolak kan, orang lagi dalam keadaan mau ke rumahnya, mau menuntut ilmu atau gimana. Cuman sebagai adab, usahakan ketika pengen datang ke rumah syekh, ke rumah guru, usahakan dalam keadaan syekh tersebut kosong, dalam keadaan syekh tersebut tidak dalam keadaan sibuk, dalam keadaan waktu yang munasib, dalam waktu yang pas, nggak tengah malam, nggak malam sekiranya habis isya ke atas ya. Jangan sampai mengganggu daripada syekh tersebut atau ustadz tersebut dan meminta izin. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Maka malaikat Jibril ketika udah diizinin sama Nabi untuk masuk dan duduk di depan Nabi, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, maka malaikat Jibril menyandarkan dengkulnya dengan dengkul Nabi, wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, dan meletakkan kedua tangan malaikat Jibril yang dalam bentuk manusia ini ala fakhidaihi, di atas pahanya Nabi. Nah, di sini jangan kita gunakan imajinasi kita, jangan kita gunakan khayal kita, waduh ditempelin terus, jangan, kita harus jauhin itu semua. Yang harus kita pahami dalam hadis ini, dalam kalimat ini apa? Berarti malaikat Jibril benar-benar beradab kepada Nabi. Jangan sampai seperti orang-orang sekarang, ya kan? Ketika ngaji, kalau kayak kita di sini pakai bangku kan rada susah lah. Kalau misalkan kayak lagi talaki lama syekh, duduknya pakai halakoh, duduk dalam itu, jangan sampai kita mengangkat kaki begini kan, syekhnya ngajar kita begini. Atau misalkan ketika syekhnya ngajar, kaki kita selonjorin, itu termasuk nggak ada adab. Bisa jadi hal kecil seperti itu menyebabkan ilmu kita nggak
berkah. Jadi kalau misalkan kayak di majlis-majlis taklim gitu, ustadznya, habibnya, kiainya ngajar di depan, usahakan posisi kita adalah posisi orang-orang yang bener sih siap untuk menuntut ilmu, nggak sama kayak orang yang lagi ngopi, nggak ada sama orang lagi ya nongkrong gitu. Syekhnya ngajar di depan, dia duduk begini, atau misalkan sambil ya selonjoran atau sambil senderan ya. Jangan, usahakan adab, karena orang kalau udah punya adab, walaupun ilmunya sedikit, itu lebih berkah ketimbang orang ilmunya banyak tetapi tidak beradab. Sehingga guru kita Al Habib Hasan bin Ahmad Baharun mengatakan, kalau ilmumu itu 5%, jadikan adabmu itu ada 95%. Atau di dalam makna ini artinya Abuya Hasan, Habib Hasan Baharun di sini mengajarkan kepada kita agar jangan ilmu aja yang banyak, tetapi adab yang harus diperbanyak. Oleh karenanya kalau kita lagi di majlis taklim, kita lagi sedang berguru atau lagi datang di rumah syekh, jangan sampai kita tidak memiliki adab. Nah, salah satu adab dalam menuntut ilmu atau lagi di majlis taklim atau di ya tempat menuntut ilmu itu, kalau lagi di tengah-tengah pengajian seperti inilah gitu. Kita datang nih, majlis tersebut kita udah tahu, oh datang terlambat nih. Pas datang gak usah assalamualaikum, gak usah begitu juga. Karena bisa jadi nanti habibnya tersebut, ustadznya tersebut, atau syekhnya tersebut lagi ngejelasin, karena dia teriak kan tadi kan assalamualaikum, akhirnya kaget dan bisa jadi apa yang pengen dijelaskan tadi lupa. Jadi kalau kita udah tahu terlambat, gak usah pakai salaman, gak usah pakai salam, datang aja ke majlis tersebut, duduk dengan rapi, dengerin majlis tersebut, dengerin ilmu tersebut sampai selesai. Ketika udah selesai, ketika udah rampung lah daripada pembahasan tersebut, baru kita maju ke depan, kita salam, kita mengucapkan assalamualaikum kepada ustadz tersebut atau kepada guru tersebut. Jangan sampai ya banyak lah kalau kita sadarin gitu. Majlis sudah mulai, tahu-tahu assalamualaikum, akhirnya semua orang nengok, semua orang menjawab salamnya. Salam itu bagus, cuman harus ada tempatnya. Nah, kok di sini malaikat Jibril tadi kalau Al-Fagir bahas mengucapkan salam dulu ya, karena belum ada majlis taklim di sini. Nabi sedang duduk-duduk biasa, sedang tidak memberi ilmu. Nah, kalau emang antum lihat ada majlis atau ada perkumpulan orang lagi nggak ngebahas apa-apa, yang nggak ada salahnya kita mengucapkan assalamualaikum. Yang jadi permasalahan itu lagi enak-enaknya ngebahas suatu kajian, tahu-tahu dia datang terlambat sambil mengucapkan assalamualaikum. Artinya adab itu harus kedepankan. Jangan sampai kita menuntut ilmu yang banyak tetapi nggak punya adab, nauzubillah, akhirnya diharamkan daripada berkah. Waqal, dan malaikat Jibril tersebut mengatakan, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'taz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'a ilaihi sabila. Dan malaikat Jibril tersebut ketika udah duduk tenang di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat Jibril tersebut mengatakan, ya Muhammad. Nah, panggilan ya Muhammad di sini ada dua. Karena setelah kita ketahuin bahwasanya kita memanggil Nabi Muhammad itu nggak boleh langsung ambil Muhammad. Karena itu diharamkan dalam ajaran Islam. Kecuali kita sedang dalam keadaan memuji Nabi, bikin qasidah, bikin syair, maka tidak apa-apa. Cuman kalau misalkan lagi nggak ada apa-apa atau langsung manggil Muhammad gitu, itu nggak boleh karena tidak memiliki adab. Lalu kenapa malaikat Jibril di sini mengatakan ya Muhammad? Maka di sini bisa kita katakan ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, diharamkannya kita memanggil nabi atau rasul itu dengan langsung namanya itu maksusatun lil adamiyin, untuk kaum manusia. Adapun kaum jin ataupun kaum malaikat tidak diharamkan untuk mengucapkan nabi dengan nama langsung. Jadi kita diharamkan untuk memanggil Nabi Muhammad dengan nama langsung Muhammad, untuk manggil ya, untuk manggil di sini itu dikhususkan untuk kita, yaitu bangsa manusia. Adapun malaikat Jibril tidak diharamkan karena dia dalam bentuk manusia tetapi hakikatnya adalah malaikat. Kemungkinan kedua, kenapa malaikat Jibril di sini tiba-tiba langsung manggil ya Muhammad? Agar orang-orang yang ada di sekitar Nabi nyangkanya, oh iya nih benar-benar orang yang nggak kita kenal, dan orang tersebut nggak kenal sama Nabi, atau orang tersebut adalah orang Badui, sehingga orang penyamaran malaikat Jibril sini berhasil karena udah
dalam keadaan nggak ada yang kenal, mukanya juga nggak ada yang kenal, terus tahu-tahu langsung manggil Muhammad, sedangkan saat itu udah diharamkan, maka orang tersebut, sahabat yang di sekeliling Nabi kan, oh ini mungkin bukan orang Madinah nih, oh ini mungkin bukan orang yang kenal sama Nabi nih, atau nih orang orang Badui, makanya tidak memiliki adab. Ini adalah salah satu bentuk penyamaran malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, tolong ajari aku, atau tolong kabarin aku, atau beritahulah aku sesuatu tentang Islam. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, orang kalau pengen masuk Islam atau orang yang dianggap sebagai orang Muslim itu adalah orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Yang ketiga adalah membayar zakat. Yang keempat adalah puasa pada saat bulan Ramadan yang nanti sebentar lagi kita akan memasukinya. Yang kelima adalah pergi haji apabila orang tersebut mampu. Nah, di sini termasuk daripada adabnya Nabi juga. Sebagai orang yang Masya Allah lah, misalkan nanti Allah titipkan kepada kita ilmu dan Allah amanahkan kita sebagai para ulama, misalkan di kemudian hari kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi ulama, menjadi bentengnya Ahlus Sunnah wal Jamaah di kemudian hari, maka jangan sampai ada gengsi gitu. Ada orang nih, kita udah misalkan ente lah Det, misalkan udah jadi kiai gede, biasa ngebahas kitab Minhaj, biasa kita ngebahas kitab yang berlapis-lapis lah. Tahu-tahu ada orang yang datang minta ajarin cuman sholat. Kan kalau diperbandingin kan agak jauh ya, kita udah ngebahas kitab yang tebel-tebel, tahu-tahu nih orang datang bawa pertanyaan yang receh atau pertanyaan yang remeh gitu. Kita selaku orang alim, kita selaku orang yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus tawadu. Siapapun orang nanya dalam ilmu syariat itu harus dijawab. Jangan udah tanya aja sama ustadz yang lain gitu, anak nggak ada waktu. Jangan. Kalau emang orang tersebut orang yang Masya Allah, orang tersebut emang benar-benar ngerti ilmu syariat, orang tersebut emang mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau pertanyaan yang berbobot atau pertanyaan yang tidak berbobot, yang penting pertanyaan tersebut tidak keluar daripada syariat, maka hendaknya dijawab. Jangan sampai kita nggak ngejawab, akhirnya orang tersebut kesel, akhirnya orang tersebut males belajar, sehingga menyebabkan orang tersebut nggak mau belajar lagi dan terus dalam keadaan salah dan akhirnya masuk neraka. Bisa jadi masuk nerakanya dia ini karena sebab tidak menjawabnya kita atas pertanyaan orang tersebut. Artinya apa? Sekali bernabi Muhammad aja ketika ditanya tentang Islam masih jawab. Terus lu gitu. Ya bahasanya ya lu lah gitu. Jauh antara nabi dengan lu. Tahu-tahu ada orang pengen nanya Islam nggak dijawab dengan dalih nggak punya waktu lah, nggak punya apa. Nggak malu gitu loh. Nabi aja yang menjadi suatu sumber ilmu, yang menjadi suatu pakar dalam segala macam ilmu, itu masih meladeni segala macam pertanyaan. Ini menjadi introspeksi bagi kita. Jadi siapapun yang pengen nanya tentang ilmu syariat, alangkah baiknya kita jawab, tetapi dengan punya ilmu. Jangan sampai kayak orang sekarang nggak punya ilmu, nggak punya apa, akhirnya asal jawab. Biasanya ya di TV itulah gitu, karena mungkin gengsi, karena sebab yang gak enak lah, masa udah masuk TV nggak bisa jawab pertanyaan sih, akhirnya jawab ya yang ngabal aja gitu, bacanya ngawur gitu, jawabnya gitu, akhirnya dolu fa'adol fa'adolu, dianya udah sesat malah menyesatkan. Nauzubillah min dzalik. Sehingga Nabi Muhammad SAW mengatakan, ajra'ukum alal fatwa ajra'ukum alan nar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, yang paling cepat daripada kalian yang memberi fatwa, ngasih jawaban, maka paling cepat juga masuk ke neraka. Jawaban apa dulu? Jawaban yang ngawur. Kecuali kalau kita udah tahu jawabannya, kita udah tahu ya hal tersebut emang kita udah pernah pelajarin, maka kita jawab. Cuman kalau kita nggak ngerti dalam pertanyaan tersebut, kita belum begitu menekuni pertanyaan tersebut, nggak ada salahnya kita mengucapkan wallahu a'lam. Karena Imam Malik, Imam Syafi'i ketika ditanya kalau misalkan emang benar-benar nggak tahu, ya beliau jawabnya wallahu a'lam. Oleh karenanya kita tanamkan ketawaduan, kita tanamkan suatu rendah diri dalam hati kita, agar siapapun yang pengen nanya, khususnya dalam kaitan dalam hal-hal yang berkaitan sama ilmu syariat, harus dijawab. Karena Nabi Muhammad aja di sini mengajarkan kita untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, di sini menjadi suatu kadar atau menjadi suatu barometer lah. Orang yang pengen dianggap orang muslim,
sesuai dengan definisinya Nabi Muhammad SAW itu apa? Yaitu orang yang baca syahadat, orang yang sholat, orang yang bayar zakat, orang yang puasa, orang yang haji jika mampu. Jadi kalau misalkan ada orang dari umatnya Nabi mengatakan sholat nggak usah deh, kayaknya cukup eling aja gitu. Yang penting cukup ingat. Atau orang tersebut puasanya juga masih bolong-bolong, atau misalkan orang tersebut memiliki harta dan bisa haji tetapi tidak mau haji, atau orang tersebut diwajibkan untuk bayar zakat tetapi tidak bayar zakat, maka Islamnya di sini bisa dipertanyakan. Jangan-jangan istilah Islam KTP itu beneran ada. Jadi kalau emang kita nih bener-bener orang Islam, orang-orang yang mengaku diri kita nih pantas untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, maka 5 perkara ini dijalankan. Lalu waktu itu ada yang pernah nanya, model-model kayak Messi lah, atau kan Cristiano Ronaldo, atau ya orang-orang yang non muslim, orang yang kafir di luar sana tuh kalau sedekah gimana ya? Misalkan kayak lagi saat ini nih lagi banyak corona, banyak yang bagi-bagi masker, banyak-banyak bagi sembako, dan tetapi agama mereka agama kafir, orang-orang non muslim. Apakah mereka mendapatkan pahala? Tidak. Mereka pahalanya itu menjadi habaan mansura, menjadi seperti fata morgana. Kita lihat dari jauh ada orang kafir tersebut membayangkan nanti di hari setelahnya ini bakal mendapatkan pahala atau mendapatkan balasan karena udah melakukan kebaikan. Ternyata pas di hari kiamat pahala tersebut emang diperlihatkan sama Allah. Ketika pengen diambil ternyata tidak ada. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran." Dan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala enggak pernah mengingkari daripada janji-janjinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau ada yang beramal sedikit apapun itu pasti diperlihatkan. Orang kafir dan orang non muslim juga bakal diperlihatkan nanti. Oh, dulu kamu sedekah masker, oh dulu kamu ini, oh nanti sama Allah diperlihatkan semua. Dan barang siapa yang melakukan keburukan juga diperlihatkan juga semua, mau orang muslim atau orang kafir. Nanti ketika di hari kiamat udah diperlihatkan sama Allah, ketika pengen diambil pahala tersebut, maka pahala tersebut menjadi sia-sia. Kenapa? Karena tidak mengucapkan kalimat syahadat. Yang penting bagi kita setelah kita mengucapkan kalimat syahadat, maka ibadah apapun, sekecil apapun itu bakal dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ada keraguan lagi gitu. Nih ibadah kayak gini dikasih pahala nggak ya sama Allah? Ibadah kayak gini nanti dihitung nggak sama Allah? Semuanya dihitung sama Allah Subhanahu wa taala selama kita menjadi orang muslim. Fa'ajabna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Ini istata'a ilaihi sabila qala sadaqta fa'ajabna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Setelah malaikat Jibril tadi nanya, wahai Muhammad, ajarin aku tentang agama Islam, sama Nabi diajarin Islam tuh begini, begitu. Kata malaikat Jibril, sadaqta, kamu benar. Maka kata sahabat, khusus Sayyidina Umar yang ada di sekeliling Nabi itu, kita kaget. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia yang nanya tetapi dia yang jawab. Ya seakan-akan orang tersebut udah tahu, cuman kenapa nanya. Nah ternyata nanti keraguan Sayyidina Umar dan para sahabat tersebut nanti di akhir hadis di sini kejawab. Cuman ada adab juga di sini, ada suatu ilmu, ada suatu rahasia juga yang harus kita ketahui di sini. Yaitu apa? Jangan pernah sekali-kali kita nanya kepada syekh, kita nanya kepada ustadz, kiai, habib, atau ya orang alim, pertanyaan dengan niat untuk ngetes. Misalkan nih, masya Allah nih, katanya ini ada ustadz baru di kampung, coba anak tes gitu. Kalau niatnya untuk ngetes, nauzubillah min zalik, bisa jadi ilmu orang tersebut dicabut, atau keberkahan yang ustadz tersebut atau kiai tersebut sampaikan nggak sampai kepada orang yang ngetes. Jadi kalau kita emang nggak tahu ya kita tanya, kalau udah tahu ya diam, jangan ini orang baru nih gitu, jangan sampai nanti ngambil lapak gua nih di desa gitu kan, udah jadi ustadz di kampung nih, udah jadi habib di kampung ini nih, ada ustadz datang lulusan luar negeri lagi, tes lah kita depan umum biar dipermaluin, jangan gitu. Buat apa sesama ustadz, buat apa sesama habaib, buat apa sesama kiai saling senggol menyenggol. Misalkan urusan umat, urusan apa gitu ya, jangan, nggak perlu seperti itu, karena hal seperti itu malah membuat hati Nabi Muhammad SAW itu sedih. Kok sesama ustadz, sesama para
pembela Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para penegak sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saling bersenggolan karena sebab nggak mau lapaknya diambil. Selama ada ustadz itu dan ustadznya tersebut menyampaikan hal-hal yang bagus, satu jalur akidah dengan kita, ya udah nggak apa-apa. Malah tambah banyak ustadz, malah tambah bagus. Artinya ilmunya Nabi di sini makin berkembang di desa tersebut atau di kota tersebut. Jadi jangan sekali-kali kita nanya kepada orang alim dalam niatan untuk ngetes. Nauzubillah, takutnya ilmu kita diharamkan karena sebab niat kita yang buruk itu. Pegol Fa'akhbirni anil iman. Lalu malaikat Jibril juga di sini mengatakan, wahai Muhammad, ajarkan aku atau beritahu aku tentang iman. Gal antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Maka Nabi Muhammad mengatakan iman itu adalah hendaknya kamu beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya Allah, beriman kepada rasul-rasulnya Allah, dan beriman kepada hari akhir yaitu hari kiamat. Wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, dan kamu beriman kepada ketentuan Allah dan segala macam ketetapan Allah. Di sini dikatakan wal yaumil akhir. Kenapa dikatakan yaumil akhir? Karena habis hari itu udah nggak ada hari setelahnya. Dan yaumul akhir di sini bisa dikatakan yaumul akhir atau yaumul qiyamah. Kenapa dikatakan yaumul qiyamah? Qoma yaqumu qiyaman, bangkit. Artinya pada saat itu orang-orang yang mati Allah bangkitkan. Ada lagi yang mengatakan yaumus sa'ah. Kenapa dikatakan dengan yaumus sa'ah? Sa'ah itu artinya adalah sekejap. Artinya Allah Subhanahu wa taala pada saat itu dalam sekejap mematikan orang yang ada di bumi, dan dalam sekejap itu juga Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka yang udah mati. Artinya kita harus percaya dengan ini semua. Wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, dan kita beriman kepada Allah atas segala macam ketetapan Allah. Kita beriman. Dan sebagian salaf mengatakan kalau kita udah beriman dengan qada dan qadarnya Allah, kita nggak perlu sedih. Karena mau secapek apapun kita kerja, kalau Allah udah takdirin hari ini dapat 100 juta, ya 100 juta. Mau kita ya udah kerja dari habis subuh sampai subuh lagi, kalau Allah udah takdirin dapat 20.000, ya dapat 20.000 aja di situ. Artinya kalau udah kita beriman kepada Allah, kita dapat rezeki segini, kita dapat ini, dapat itu, hati menjadi tenang. Jangan sampai menjadi otaknya rusak. Otaknya rusak di sini apa? Oh, ya udah kalau emang udah Allah takdirin hari ini dapat 20.000, ya udah nggak usah kerja. Enggak. Kita keluar bukan mencari rezeki, akan tetapi menjemput rezeki. Bedain menjemput sama mencari. Mencari itu berarti barangnya belum ada, belum pasti. Cuman kalau menjemput itu barangnya udah pasti. Udah pasti ada. Karena takdirnya Allah hari itu bakal dapat rezeki. Oleh karenanya hendaknya kita ini dalam bab ini kita harus benar-benar menanamkan dalam hati kita dengan qada dan qadar, termasuk virus corona ini. Jangan seperti orang-orang yang aneh gitu. Pada takut amat sih lo sama corona gitu. Kalau udah mati ya mati. Ya iya, udah mati ya mati. Cuman segala sesuatu itu ada asbab musabab. Jangan karena sebab gue nggak takut corona, gue mau nongkrong di Blok M, gue pengen nongkrong di daerah sini, gue pengen nongkrong daerah situ gitu. Jangan. Kita selaku manusia mencari sebabnya. Kita ikhtiar, kita tawakal. Adapun takdir dan qada kita harus yakini. Jangan sampai kita nggak ada ikhtiar, kita nggak ada qada, kita nggak ada tawakal kepada Allah, akhirnya cuman percaya aja padahal imannya amat sangat lemah. Jadi masalah corona seperti ini, ini adalah suatu ketetapan dari Allah, ini adalah suatu qada dari Allah, sisanya kita tawakalin dan sambil mencari ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Ya kita social distancing. Kalau sekarang kan jadi fisikal ya, antara satu orang dengan orang yang lainnya jangan terlalu dekat. Ketika keluar, apalagi misalkan dalam keadaan batuk, dalam keadaan bersin, dalam keadaan flu, khususnya usahakan menggunakan masker, sering-sering cuci tangan. Ini adalah salah satu sebab ikhtiar kita. Adapun setelah misalkan kita udah cuci tangan, kita udah pakai masker 24 jam tetapi masih kena corona juga, ya berarti itu adalah takdir Allah. Dan kalau ada yang meninggal karena sebab corona dan orang tersebut adalah orang Islam, itu nggak usah sedih. Keluarganya nggak terlalu nangis sampai nggak mau makan, nggak mau minum, jangan terlalu sedih. Karena apa? Karena orang yang meninggal karena sebab suatu bala,
karena suatu ya seperti taun atau seperti corona, maka orang tersebut dihukumi orang yang mati syahid, maka bisa ya memberi syafaat nanti di hari kiamat nanti. Oleh karenanya jangan terlalu sedih kalau ada keluarga kita, ada saudara kita yang meninggal dalam keadaan kena corona, karena sesungguhnya dia meninggal dalam keadaan senang karena mendapatkan titel orang yang mati syahid. Nah, di sini masih pembahasannya masih ada banyak lagi karena udah Jumatan ya. Iya, ada yang mau salat Jumat ya silahkan. Yang penting jangan berkumpul di Indonesia atau di Lebanon ini. Yang mau salat zuhur ya salat zuhur. Jangan pernah sekali-kali kita nih ulama su nih, nih pemerintahnya pemerintah belangsak nih, kok Jumatan nggak di ini, kok pemerintah itu bisa menetapkan suatu kebijakan udah bermusyawarah dulu bersama para ulama, dan para ulama itu juga nggak baca kitabnya, nggak baca kitab Safinatun Najah, nggak kitab-kitab yang tipis, tetapi mereka udah banyak buka kitab yang luas, kaidah fikihnya, usul fikihnya, segala macam dalil-dalil udah mereka cari, udah mereka bahas, sehingga datanglah ketentuan atau keluarlah fatwa yang menyebutkan untuk sholat Jumat sampai wabah ini selesai tidak ada. Jadi jangan sampai kita nih orang yang nggak ngerti ilmu, orang yang ya ilmunya cetek lah, tahu-tahu kita menghukumi ulama tersebut atau orang alim tersebut ulama su karena ngikut pemerintah. Enggak. Jadi kalau pemerintah kita menganjurkan untuk tidak sholat Jumat dulu atau tidak menutup masjid-masjid dulu di sini, ketahuilah di situ udah banyak istihadnya mereka itu, kalau benar dapat pahala, kalau salah juga dapat pahala. Oleh karenanya bagi yang pengen salat Jumat ya salat Jumat, cuman jangan sampai merugikan orang yang lain. Kalau nggak pengen salat Jumat ya salat zuhur. Yang jadi masalah apa? Udah nggak salat Jumat, nggak salat zuhur. Terus dengan dalil, aduh anak pengen salat Jumat nih. Alah, lu nggak ada corona aja nggak sholat, apalagi ada corona. Oleh karenanya, yuk, di dalam hadis ini, dalam pembahasan ini udah sering Al-Fakir sebut adab. Jangan sampai kita menjadi orang yang dengar tetapi tidak bisa mengamalkannya. Artinya apa? Kita beradab kepada orang-orang yang alim, kepada para ulama, beradab kepada Allah, beradab kepada Nabi, beradab kepada orang-orang yang Masya Allah, agar ilmu kita menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Dan keberkahan itu nggak harus di kita kok. Mungkin bisa jadi diri kita karena udah saking banyak maksiat, udah banyak dosa, keberkahan tersebut nggak di kita, tetapi keberkahan tersebut ada di keluarga kita atau ada di keturunan kita. Makanya mulai saat ini jangan sampai kita nuduh para orang alim kita, para ulama kita, para kiai kita, para ustadz kita. Insya Allah pembahasan setelahnya, hadis yang ya dari setengah ini sampai setelahnya akan kita bahas di kesempatan yang akan datang. Semoga apa yang kita dengar, apa yang kita bahas, apa yang kita kaji pada hari ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi suatu kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang istiqomah, hamba-hamba yang bisa mengamalkan ajarannya, hamba-hamba yang bisa mengamalkan apa yang menyebabkan ridha Allah dan ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan bulan Sya'ban ini, dengan keberkahan hari Jumat ini, agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan segala macam bencana-bencana, dari segala macam wabah-wabah, dari segala macam bala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar virus yang seperti ini, virus corona ini, agar Allah Subhanahu wa taala angkat secepatnya, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada saat bulan Ramadan ini. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutup dalam keadaan husnul khatimah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hutang-hutang kita dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa inna ala siyam wa laqiyam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu li kulli da'in dawa wa li kulli illatin shifa wa tadfa'u anni biha kullu minatin wa bala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Siratal alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ambil baiknya, buang buruknya. Ketika ada yang kata-kata yang salah atau kata-kata yang tidak pantas, harap dimaafkan dan ambil aja udah baiknya, buang segala macam keburukan. Hakadza minni syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Habib atas ilmunya. Ya, kita semua telah menyaksikan apa yang disampaikan oleh Habib tentang hadis dari Arba'in Nawawi. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dan beliau diberikan umur yang panjang, kesehatan selalu, dan juga diberikan kemurahan rezekinya. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, bagi sobat BCNU atau sobat NU yang lainnya, apabila menginginkan atau ingin menonton video yang lainnya, bisa cek link di deskripsinya di bawah ya. Ada pengajian-pengajian kitab yang lainnya. Jadi kita pengajiannya bukan kitab Arba'in Nawawi saja, tapi ada beberapa kitab yang lainnya. Apabila berkenan untuk menyaksikan, maka cek linknya di deskripsi di bawah. Ya. Deskripsi di bawah. Oke. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Share videonya ke teman-teman yang lainnya, karena akan menjadi amal jariah bagi antum semuanya. Apabila ada kesalahan kata dan perbuatan, kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. سلام عليك يا رسول سلام عليك